Kita tidak akan pernah bertemu dengan hal baik kalau yang dicari adalah sisi buruknya. Kita juga tidak akan pernah bertemu atau mendalami manfaat dari sebuah pembelajaran kalau yang dicari adalah sisi kelemahannya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila jangan dijadikan sebagai miskonsepsi yang tidak akan pernah ada ujungnya, tapi dijadikan sebagai the real ways to build character. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfadi dari SMA Negeri 1 Muntilan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, sebagai salah satu pilar utama dalam pendidikan Indonesia saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebagai bagian dari kurikulum Merdeka dipergunakan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik. Namun pelaksanaannya ternyata banyak miskonsepsi yang terjadi. Untuk itu, tujuan pelaksanaan praktik baik ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana miskonsepsi pelaksanaan P5 ini. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan P5 ini. Beberapa miskonsepsi yang tentunya berdampak pada proses pembelajaran maupun pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini antara lain: yang pertama, proyek ini hanya dianggap sebagai kegiatan tambahan yang bersifat seremonial. Banyak guru dan siswa yang menganggap proyek ini sebagai tugas yang harus diselesaikan tanpa pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, pandangan bahwa penguatan profil pelajar Pancasila hanya menjadi tanggung jawab guru PPKN saja. Padahal, penguatan nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan seluruh elemen pendidikan. Dan yang ketiga, terdapat juga anggapan bahwa proyek ini hanya berfokus pada aspek akademis tanpa memperhatikan pengembangan karakter. Hal ini berpotensi menyebabkan siswa hanya mengejar nilai tanpa memahami esensi dari nilai-nilai pelaksanaan P5 ini. Dari situasi tersebut tentunya berdampak secara signifikan dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan P5. Yang pertama, dampak utama adalah rendahnya pemahaman siswa dalam pembelajaran. Ketika siswa tidak memahami tujuan dan makna dari proyek ini, mereka cenderung menganggapnya sebagai beban tambahan dalam proses belajar. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proyek. Siswa yang merasa bahwa proyek ini tidak memberikan manfaat nyata, cenderung pasif dan tidak berkontribusi secara maksimal. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi antara guru dan siswa dalam pelaksanaan proyek. Ketika guru tidak memahami peran mereka dalam membimbing siswa, interaksi antara keduanya menjadi kurang efektif. Dan yang keempat adalah lebih jauh lagi dapat mempengaruhi hasil akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tanpa pemahaman yang jelas, siswa mungkin tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari proyek ini. Berdasarkan situasi dan tantangan yang telah dipaparkan, maka mari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian menyimak bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Kebetulan peran saya di sini adalah selain sebagai tim kurikulum, juga sebagai salah satu koordinator proyek dan ketua pembuatan modul P5. Pada tahap ini, kegiatan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal ini, hal-hal yang saya lakukan adalah: yang pertama, membangun mindset guru, mapel, dan wali kelas tentang pentingnya kegiatan P5. Yang kedua, mengundang orang tua wali peserta didik untuk menjajaki segala permasalahan karakter peserta didik di rumah, sehingga nantinya menjadi pertimbangan topik pada P5. Yang ketiga, koordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait penentuan jadwal P5, penentuan tema proyek, dan alur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pembuatan modul proyek sesuai tema dan topik yang disepakati. Yang kelima, untuk menambah semangat warga sekolah dalam pelaksanaan P5, saya juga menciptakan sebuah lagu tim song kegiatan P5 dengan judul Profil Pelajar Pancasila. Saat ini lagu tersebut telah ada di berbagai platform digital dan juga telah dinikmati oleh ribuan orang di YouTube dan dipergunakan oleh orang-orang sebagai backsound di Instagram, TikTok, dan Facebook. Selain itu, saya juga membuat logo setiap tema yang terdapat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini.
Pada kegiatan inti, hal-hal yang dilakukan antara lain: 1. Penentuan koordinator dan fasilitator tiap kelas. Guru yang menjadi koordinator dalam hal ini adalah wali kelas dan dibantu oleh guru lain sebagai fasilitator. Yang kedua, pembentukan kelompok tiap kelas. Koordinator dan fasilitator membentuk kelompok masing-masing kelas menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, pemberian materi dari narasumber sesuai topik. Setelah kelompok terbentuk, tiap tingkatan peserta didik menerima materi dari narasumber sesuai tema dan topik yang disepakati. Kemudian yang keempat adalah pembuatan proposal. Peserta didik kembali ke kelas melaksanakan proyek dengan terlebih dahulu membuat proposal. Yang kelima, pembuatan produk. Peserta didik melanjutkan dengan membuat produk atau melaksanakan kegiatan proyek. Yang keenam, pembuatan laporan. Setelah pembuatan produk, peserta didik membuat laporan hasil pelaksanaan proyek. Kemudian yang ketujuh adalah aksi gelar karya. Peserta didik melaksanakan aksi gelar karya. Pada gelar karya ini, peserta didik memaparkan dan memamerkan hasil pemikiran mereka kepada warga sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan. Pelaksanaan P5 terdokumentasi dengan baik pada sebuah Google Sheet yang saya kembangkan sendiri, mulai dari hari pertama hingga hari akhir pelaksanaan. Pada kegiatan akhir, terdapat dua kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama refleksi. Kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama warga sekolah dengan tujuan untuk melihat implementasi kegiatan P5. Peserta didik dan guru memaparkan atau mengisi instrumen yang disediakan tentang apa yang telah baik dan yang perlu ditingkatkan pada pelaksanaan P5 ini. Yang kedua adalah evaluasi. Koordinator dan fasilitator menyelesaikan penilaian. Pada tahap ini, kami membuat instrumen penilaian dengan 3 tahapan penilaian. Hal ini bertujuan untuk melihat progres peserta didik dalam melaksanakan proyek. Berdasarkan tindakan aksi yang dilakukan dalam praktik baik ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya pemahaman nilai Pancasila dalam diri peserta didik. Yang kedua adalah pemahaman tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh peserta didik, tentunya dengan melibatkan mereka dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatnya tanggung jawab sosial peserta didik yang tentunya dilibatkan dalam kolaborasi dan kerjasama. Kemudian peserta didik akan menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Kemudian yang kelima adalah pembentukan karakter yang tentunya berdampak jangka panjang pada dirinya. Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan praktik baik ini, maka diambil suatu kesimpulan bahwa miskonsepsi bukan suatu halangan dalam membangun pendidikan yang lebih baik. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, diperlukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala apa yang terdapat dalam pelaksanaan P5 ini. Untuk itu, maka pelaksanaan P5 ini seharusnya dilakukan secara efektif dan berkelanjutan untuk membangun karakter peserta didik yang lebih baik. Terima kasih. Jangan pernah mengkhawatirkan apa yang negara berikan kepada Anda, tapi yang perlu Anda khawatirkan adalah ketika Anda tidak mampu memberikan sesuatu yang berharga untuk negara. Saya Sulfadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.